Pertemuan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok membuahkan joint statement atau pernyataan bersama yang mencakup sejumlah kesepakatan kerjasama dalam berbagai bidang dengan tujuan memelihara persahabatan dan juga mengembangkan ekonomi kedua negara. Namun, poin mengenai kerjasama maritim dalam joint statement tersebut menuai kontroversi. Dalam kunjungan kerjanya ke Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden RRT Xi Jinping mengeluarkan joint statement atau pernyataan bersama yang mencakupi 14 poin kerjasama. Salah satunya adalah poin kerjasama maritim yang menimbulkan perbincangan soal posisi Indonesia terhadap isu Laut Cina Selatan. Sebuah paragraf dalam butir ke-9 joint statement menyebut, the two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims. Poin tentang kesepakatan maritim antara Indonesia dan RRT tersebut menuai kontroversi. Khususnya perumpamaan overlapping claim yang diasumsi adalah kawasan tumpang tindih antara Nine Dash Line RRT dan zona eksklusif Indonesia. Pemerintah RRT telah lama mengklaim Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang berada di tengah laut dan tidak berkoordinat. Berdasarkan alasan historis yang secara hukum internasional tidak memiliki dasar, sebagaimana disetujui dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Nine Dash Line tersebut melewati beberapa negara ASEAN termasuk Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, di mana garis putus-putus tersebut overlapping atau tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif masing-masing negara. Tetapi Indonesia tidak merasa kita memiliki overlapping claims, tidak merasa ada tumpang tindih. Karena dari Natuna Utara, ZTE di Natuna Utara dengan Nine Dash Line, yang paling terakhir, paling selatan itu kira-kira 370-an nautical mile, agak jauh. Jadi not even dia senggol kepada garis akhir dari zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Jadi kalau ada istilah overlapping claims di dalam joint statement, di dalam paragraf 9 itu, saya kira perlu diberikan klarifikasi ya oleh kedua pihak, sebenarnya dimaksudnya apa gitu kan. Diksi overlapping dalam joint statement terbaru antara Indonesia dan RRT tersebut dapat ditafsirkan bahwa Indonesia mengakui adanya wilayah tumpang tindih yang secara yuridis dianggap sebagai pengakuan klaim RRT atas Laut Cina Selatan, khususnya Laut Natuna Utara. Posisi Indonesia yang baru ini diprediksi mengganggu konstelasi geopolitik di kawasan. Pengakuan Nine Dash Line dari Indonesia berpotensi dikapitalisasi oleh RRT untuk mendesak negara-negara bersengketa lainnya untuk mengakui klaim sebelah pihak tersebut dan berpotensi memperlemah posisi ASEAN. Menanggapi kontroversi butir ke-9 dalam joint statement tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kembali posisinya bahwa kerjasama maritim Indonesia dan RRT tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim RRT terhadap garis wilayah laut Nine Dash Line, sehingga tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Namun pernyataan Kemlu tersebut dianggap belum cukup jelas, khususnya untuk negara-negara ASEAN yang berkonflik dengan Laut Cina Selatan. Walaupun sudah ada klarifikasi, tidak ada artinya. Nah, disinilah saya mengusulkan agar tidak hanya klarifikasi, tetapi pejabat yang berwenang, yang tertinggi, yang bertanggung jawab atas penyusunan joint statement tersebut merasa harus mengundurkan diri. Sehingga negara-negara yang selama ini mengapresiasi tindakan Indonesia itu tidak khawatir, ada assurance. Yang kedua juga agar Cina tidak melakukan eksploitasi terhadap joint statement ini, seolah-olah Indonesia sudah mengakui dan sudah mau berada di belakang Cina.
Saat ini joint statement antara Indonesia dan RRT yang mencakup berbagai aspek kerja ekonomi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum dan belum ditandatangani oleh masing-masing pemimpin negara. Kunjungan kenegaraan Prabowo ke RRT juga membuahkan penandatanganan kerjasama antara sejumlah perusahaan Indonesia dan sejumlah perusahaan RRT dengan nilai investasi 156,19 triliun rupiah. Juga telah menghasilkan nota kesepahaman di mana pemerintah RRT berkomitmen untuk mendanai program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo. Oleh sebab itu patut dipertanyakan, apakah joint statement yang menuai kontroversi tersebut merupakan tanda terima kasih Indonesia atas investasi-investasi yang diberikan RRT. Karmel Mursalim, Indra Raharja, Jakarta.